Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman. Dan kalau membahas tentang kisah Nabi Sulaiman, maka tidak ada tempat lain sebagai rujukan kecuali dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan nanti sebahagian juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an Nabi Sulaiman disebut sebanyak 17 kali. Ya, artinya bukan termasuk nabi yang paling banyak, atau bukan termasuk nabi yang banyak disebut, tetapi juga bukan termasuk nabi yang sedikit. Ya. Jadi cukuplah untuk memberikan gambaran pada kita tentang siapa Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman ini buat kita masyhur. Jadi kalau saya tanya misalkan tentang Nabi Ilyas gitu, mungkin tidak semua dari kita bisa cepat untuk memberikan deskripsi siapa Nabi Ilyas misalkan. Atau misalkan saya sebutkan Nabi Yunus, ya paling 1-2 deskripsinya. Tapi kalau Nabi Sulaiman ini mungkin banyak dari kita yang pernah mendengar kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman. Contoh, kalau kita coba cek. Kalau saya sebut, kira-kira kisah yang pernah Bapak Ibu dengar dari Nabi Sulaiman itu kisah apa? Ratu Bilqis, terus kaya, terus raja, terus bisa bicara dengan binatang, terus bisa naik angin. Banyak ya? Banyak. Ya. Bisa ngomong sama jin. Ya. Kalau saya tanya Nabi Ilyasin, nggak tahu. Gitu kan? Jadi ada beberapa misalkan yang mungkin kita ayatnya memang tidak banyak, tapi kisahnya familiar. Kisahnya familiar. Nah, ini kita akan bahas tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan ayahandanya Nabi Daud alaihissalam pun mungkin tidak sefamiliar Nabi Sulaiman untuk kita. Kalau Nabi Daud yang terkenal ceritanya baju besi, terus lawan Jalut, terus suara merdu. Tuh 3 udah berhenti. Anaknya lebih terkenal. Nabi Sulaiman panjang tuh, saya kalau nggak stop mungkin bisa panjang lagi nanti. Bisa ngomong sama semut, sama hudhud, sama gajah, sama itu aja udah banyak kalau mau disebut ya. Iya, istrinya 100. Ya, jadi artinya banyak kita pernah mendengar kisah-kisah masyhur tentang Nabi Sulaiman. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang Nabi Sulaiman. Ada 6 pembahasan berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Mulai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman dari keluasan ilmu dan keagungan kerajaannya, lalu bagaimana kisah Nabi Sulaiman itu dengan Hudhud yang memperkenalkan beliau kepada Ratu Saba, ya, yang namanya Bilqis. Lalu bagaimana nanti juga bercerita tentang Nabi Sulaiman dengan
kuda-kudanya yang Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang ketiga, yang keempat nanti bagaimana pembangunan Baitul Maqdis. Nanti ada cerita tentang pembangunan Baitul Maqdis, lalu nanti bagaimana cerita wafatnya beliau dan bagaimana cerita rusaknya Baitul Maqdis. 17 ayat ya. Mohon maaf, 17 tempat beliau disebut di dalam Al-Qur'an. Saya tidak tahu apakah bisa menceritakan secara rinci atau tidak, tapi bismillah kita mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, walaupun ini masyhur, tapi yang kita harapkan adalah sesuatu yang baru, yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan fokus saya hanya di Al-Qur'an. Ya. Saya tidak mengambil dari Taurat, tidak mengambil dari Injil, ya, tidak mengambil dari yang lain, tapi hanya mengambil dari Al-Qur'an. Di Taurat ada nggak kisah Nabi Sulaiman? Hah? Di Taurat ada nggak kisah Nabi Sulaiman? Taurat itu turun ke Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu duluan apa belakangan dari Nabi Sulaiman? Duluan. Kalau duluan berarti ya, belum ada. Ya, sebab belum ada. Kalau misalkan nanti di Zabur, mungkin 1-2 ada. Tapi kalau di Taurat tidak. Cuman di Zabur ini tidak ada kisah-kisah. Ya. Zabur itu adalah kitab yang dikhususkan untuk puji-pujian. Ya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kisah-kisah di sana, juga tidak ada syariat-syariat di sana. Dia khusus puji-pujian. Ya. Kalau Taurat itu perintah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kalau bicara kitab yang lain punyanya orang Yahudi, ada Tanakh, ya, dan lain sebagainya, mungkin sebahagian ada di sana. Makanya ada kisah-kisah juga Israiliyat dari kisah Nabi Sulaiman yang banyak beredar di kalangan orang-orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembukaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam ini diperkirakan hidup di tahun 980-an. Sebelum Masehi. 980 sebelum Masehi. Berarti kurang lebih jaraknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun. Kurang lebih 1500 tahun. Kurang lebih. Kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? Sudah 1440. Berarti jaraknya mirip-mirip antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad, antara kita dengan Nabi Muhammad. Jaraknya begitu. Ya, karena Nabi Sulaiman di tahun 980 sebelum Masehi, ya, Nabi Muhammad SAW lahir 570 Masehi. Ya, jadi kurang lebih ya sekitar 1500 sekian. Sedangkan jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW 1400 sekian. Ya. Jadi mirip-mirip jarak kita dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Sulaiman. Tapi yang Masya Allahnya, Nabi Sulaiman alaihi salam itu ketika Nabi Muhammad SAW hadir, praktis tidak ada lagi ajarannya. Ya, yang masih tersisa atau apa. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah 1440 tahun sampai sekarang masih aja ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatnya. Karena pada masa itu Bapak dan Ibu, tidaklah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika meninggal, kecuali nggak lama dari itu hilang seolah ajarannya itu. Banyak yang murtad ya, dari kaumnya itu banyak yang sudah mulai ya, kembali sesat, sehingga harus diutus Nabi lagi. Nah ini Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun. Karena memang ini adalah Nabi akhir zaman, maka tidak perlu lagi ada Nabi diutus dan tidak ada juga dari umat-umatnya itu yang habis ya, secara keseluruhan sesat, tidak ada yang nggak ada. Ini yang Masya Allahnya perlu untuk kita syukuri. Dan ini menjadi salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bukan Nabi Muhammad, jarak 1400 tahun itu sudah wallahu alam berapa puluh nabi yang sudah diutus.
Ya, mungkin setiap 100 tahun aja, kalau umpama setiap 100 tahun itu 2 nabi, ya berarti kalau 1400 ya sudah berapa tuh ya? Ya udah 30-an lah, 30 nabi. Ya, coba bayangkan. Ya, ini tidak ada. Alhamdulillah. Ya, sebagai gambaran lah supaya kita itu sadar gitu bahwa syariat ini memang betul-betul dijaga Allah. Syariat ini memang betul-betul dijaga Allah. Sholat aja subuh dari Nabi dulu sampai sekarang masih 2 rakaat. Ya. Sholat kita ini subuh tadi itu dari zaman Nabi dulu sampai dengan saat ini masih 2 rakaat. Ini nggak tahu kalau bukan umat Nabi Muhammad. Kalau bukan umat Nabi Muhammad SAW antara 2, entah ditambah-tambah, entah dikurang-kurang atau bahkan ditiadakan. Gitu. Ya. Sholat wajibnya ya dari dulu sampai sekarang yang masih 5 waktu. Itu yang Masya Allah. Jadi kita ini bersyukur sekali. Jadi kalau kita ngelihat kisah-kisah seperti ini jadi bersyukur. Allah berikan hidayah pada kita itu jadi bersyukur. Ya, bersyukur. Ayat yang pertama, ayat dalam surah An-Naml. Ya, An-Naml artinya apa? Semut. Makanya kan kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam ini, di antara kisahnya yang masyhur kan kisahnya Nabi Sulaiman dengan semut. Makanya nanti di dalam surah An-Naml itu memang intinya sebenarnya adalah kisah Nabi Sulaiman. Ya, ketika datang berbicara dengan semut. Ntar kita akan cerita gimana itu. Yang pertama kita baca ayatnya dalam surah An-Naml ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Dan Sulaiman mewarisi Daud. Ya. Artinya kalau Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud, yang pertama Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud, itu pasti. Makanya di sini nasabnya itu kalau mau sampai dengan Ishak alaihi salam ditulis Sulaiman bin Dawud bin Aisyah bin Uwaibid bin Bu'ad bin Salmun bin Hashun bin Aminadab bin Aram bin Hashrun bin Farikh bin Yahuda bin Ishaq. Ya, jadi ini keturunannya Yahudi. Nah, jadi Nabi Ishaq sebenarnya ini aturan kalau di bawahnya yang pas itu Nabi Ishaq punya anak Nabi Yakub. Ya. Kalau mau diambil dari riwayat yang lebih presisi. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Itu yang disebut Bani Israel. Dari 12 anaknya itu ada yang namanya Yahuda. Nah, anak keturunannya disebut Yahudi. Anak keturunannya disebut Yahudi. Nabi Sulaiman dari keturunan anak Nabi Yakub yang namanya Yahuda. Nabi Daud termasuk karena bapaknya Nabi Sulaiman. Oleh sebab itu kalau kita lihat sekarang orang-orang Yahudi itu di antara nabi yang paling diagungkan itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, makanya itu sekaligus nabi, sekaligus raja. Disebut king oleh mereka. King David sama King Solomon. Wow, itu luar biasa. Ya, kadang-kadang pengagungan mereka kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman lebih dibanding pengagungannya kepada Nabi Musa. Apalagi nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Musa masih mereka agungkan, tapi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini luar biasa. Sebab Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini lahir dari klan Yahuda. Ya, dan takdir Allah selepas dari wafatnya Nabi Sulaiman ini atau di masa Nabi Sulaiman ini, dari 12 klan anaknya Nabi Yakub, dari 12 klan Bani Israel itu yang membesar itu keturunannya Yahuda. Yang disebut dengan Yahudi. Ya. Tapi kalau keturunan yang lain ya berarti nanti disebut dengan keturunan, misalkan keturunannya Naftali disebut Naftali, Isakher, Isakheri, Dan disebut Dani. Ya, Zebulun disebut Zebuluni. Ya, kalau Nabi Yusuf ya disebut Yusufi. Kalau Benyamin ya Benyamini. Nah, ini anak keturunan klannya Yahuda maka disebut Yahudi.
Kalau ada nama kita misalkan Slamet, maka kalau kita punya klan anak keturunan disebut Slameti. Iya misalnya. Kalau nama kita Agus, ya udah kita punya klan besar disebut Agusi. Ya. Cuman kalau orang Arab tidak dengan yang begitu, orang Arab pakai Bani namanya biasanya. Ya, cuman karena ini Ibrani, ya dengan bahasanya itu Ibrani dikasih i belakangnya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa orang sekarang disebutnya Yahudi mereka? Ya, karena keturunan dari Yahuda. Lalu kenapa kalau Bani Israel kok sekarang seolah identiknya dengan Yahudi? Karena semenjak dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, itu dari 12 klan yang ada dari orang-orang Bani Israel, itu yang membesar itu Yahuda. Jadi kalau 100% populasi Bani Israel, itu bisa dibilang 75% dari Yahuda. Sisanya itu dari 11 klan yang lain. Makanya nanti ketika Nabi SAW itu hadir, beliau hijrah ke Madinah, ketemunya udah bukan dengan Bani Israel. Ketemunya dengan Yahudi. Ini satu dari 12 klan Bani Israel. Nah di Al-Quran ada disebut Bani Israel, ada disebut Yahudi. Beda. Bukan beda bukan beda secara nasab, bukan ya, karena nasabnya semua merujuk pada Nabi Yakub, karena ini anak keturunan Nabi Yakub. Tapi kalau kita lihat di saat Allah Subhanahu wa taala menyebut Bani Israel, masih ada tuh baik-baiknya. Ya. Masih ada, Allah puji-puji mereka masih ada. Ya. Tapi kalau sudah nyebut Yahudi, nggak ada. Nggak ada baik-baiknya. Ya. Pasti buruk-buruk semua. Ya, pasti buruk-buruk semua. Padahal sama-sama sebenarnya Yahudi itu salah satu dari Bani Israel. Ya, oke. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa waritha Sulaimanu Dawuda, dan telah mewarisi Sulaiman itu dari Daud, ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman keturunan Daud. Maka dari itu ketika ayat ini turun dan didengar oleh orang-orang Yahudi ini kaget. Muhammad ini siapa? Dia orang Mekah, orang Arab, yang nggak bisa baca tulis, nggak belajar sejarah. Yang ada di Mekah itu semuanya yang kenal itu berhala, bukan Nabi. Nyembahnya nyembah berhala. Tapi tiba-tiba bisa cerita tentang Nabi Sulaiman dan tidak salah. Misalkan nanti Nabi Muhammad SAW bilangnya, dan Sulaiman mewarisi dari Musa. Salah itu. Orang Yahudi bisa nyalain, salah. Tapi begitu disebut wawarisa Sulaiman Daud, ini Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud, nggak bisa. Betul-betul, inilah dia yang disampaikan oleh Nabi SAW itu tidak ada yang dari pikiran Nabi. Karena semuanya itu wahyu. Kalau dari pikiran Nabi nggak punya ilmunya. Berkaitan dengan sejarah para Nabi terdahulu nggak ada. Nanti kalau kita lihat, semua Nabi kalau disebut oleh Nabi SAW itu runut. Kalau mau disebut anak cucu segala macam itu, runut. Bin-binnya itu ke atas turun. Nggak ada yang lompat-lompat. Itu yang pertama. Mewarisi secara nasab. Yang kedua, mewarisi secara kekuatan. Ya. Nabi Daud itu punya 2 anak laki-laki dalam beberapa riwayat. Anak pertama Nabi Daud siapa namanya? Siapa anak pertama Nabi Daud? Ada yang bantu? Coba cek siapa anak pertama Nabi Daud. Coba cek. Ya, biar nggak ngantuk. Anak pertama Nabi Daud. Nabi Daud itu punya 2 anak. Satu anak pertamanya, lalu anak keduanya Sulaiman. Ya, anak keduanya namanya Sulaiman. Ada anak pertamanya. Bukan anak pertama. Saya juga tiba-tiba lupa anak pertamanya Nabi Daud. Taruhlah begitu. Ya. Ada lagi yang nyebut lagi tadi? Akhinoam. Absalom. Ini nama-nama Yahudi semua udah keluar.
Iya, iya, iya. Iya, iya. Saya tiba-tiba lupa. Bukan, yang lain lah. Yang lain. Hah? Bukan, bukan juga. Bethsaida itu nama tempat di Palestina. Oke lah, nggak apa-apa lah, itulah ya. Pokoknya ada anak pertama, Fulan namanya, lupa. Yang kedua Sulaiman. Ya, yang kedua Sulaiman. Nah, anak pertamanya ini kan harusnya kalau dari sisi nasab yang akan mewarisi anak pertama, yang akan mewarisi anak pertama. Jadi nggak dapat bapak ibu ini. Nah, anak Nabi Sulaiman yang pertama nggak dapat, namanya siapa? Mau kita cari apa nggak kita cari? Anak Nabi Daud, anak Nabi Daud. Hah? Saya jadi Jadi anak pertamanya ini karena harusnya dia itu adalah pewarisnya, ya. Tapi ternyata Nabi Daud ini tidak terlalu suka dengan anak pertamanya. Bang harus punya asisten. Absalom. Ya. Jadi nama anaknya itu Absalom. Terus yang kedua Nabi Sulaiman. Nah, anak yang pertamanya anak pertamanya ini dahsyat, lebih gagah. Ya, gagah, pintar. Terus ahli perang. Ya, terus apa istilahnya ya? Kaya, ya. Jadi ini kalau untuk mewarisi Nabi Daud, sangat mungkin. Sedangkan Nabi Sulaiman kala itu tidak. Nabi Sulaiman tuh agak sedikit secara fisik kalah dengan kakaknya. Secara kepintaran kalah dengan kakaknya. Ya. Secara harta kalah dengan kakaknya. Nah, kala itu Nabi Daud ini ada beberapa hal yang tidak disukai dari anak pertamanya ini. Kalau untuk meneruskan yang kurang ketakwaannya. Segalanya menang, anak nomor satunya ini. Nah, tadinya Nabi Daud menginginkan agar yang menggantikan Sulaiman. Tapi kalau yang menggantikan langsung Sulaiman, mustahil. Sebab apa? Pasti yang pertama ini nggak akan mungkin terima. Nah, di luar dugaan ternyata anak pertamanya ini sudah merancang sesuatu yang menginginkan agar tahta itu segera pindah ke dia. Akhirnya dibikin kudeta dan lain sebagainya, tapi dengan izin Allah kudetanya itu justru gagal dengan cerita yang panjang, ya, diriwayatkan dalam beberapa riwayat, ya, termasuknya dalam Tabari. Tapi gagalnya kudeta dari sang kakak ini akhirnya membuat Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kans untuk menggantikan kakaknya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa waritha Sulaimanu Daud, dan Sulaiman mewarisi Daud, ya, ketika berbicara seperti itu, ini berbicara bukan hanya nasab, yang diwariskan adalah kerajaan. Yang diwariskan diantaranya juga kerajaan. Lalu yang diwariskan kebijaksanaan. Ya, bukan hanya kerajaan habis itu jadi raja, bukan. Karena Nabi Daud ini adalah raja pertama dari Bani Israel yang sekaligus menjadi nabi. Dulu sebelum Nabi Daud, itu Bani Israel dia ada raja, ada nabi. Sendiri-sendiri. Nabi ada, tapi dia tidak jadi raja. Yang raja tidak jadi nabi. Di masa Nabi Daud, itu langsung otomatis Nabi Daud itu jadi raja, bersamaan dengan itu jadi nabi. Nah, nanti Nabi Sulaiman mewarisi hal yang sama. Jadi nabi sekaligus jadi raja. Setelahnya nggak ada lagi. Jadi hanya
bermuara raja dan nabi ini pada dua nabi ini saja. Makanya disebut wa waritha Sulaimanu Daud. Ya, Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud, nasab mewarisi kerajaan dan nubuwah, mewarisi kebijaksanaan, ya, keahlian, kepandaian, kepintaran. Wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr. Nabi Sulaiman menyampaikan kepada rakyatnya, diajarkan padaku bahasa burung, ya. Diajarkan padaku bahasa burung, kalimatnya ulimna, diajarkan. Kalau diajarkan berarti Nabi ada yang mengajarkan. Kalau diajarkan ada yang mengajarkan berarti Nabi Sulaiman belajar. Jadi Bapak dan Ibu, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan itu bukan tiba-tiba tidur terus bangun langsung bisa bicara bahasa perkutut sama bahasa. Enggak. Belajar. Coba bayangkan. Sekarang kita mau belajar bahasa manusia saja dengan bahasa yang lain itu luar biasa, sulit. Ini ada manusia yang bisa belajar bahasa hewan. Hah? Belajar. Kan ulimna, diajarkan. Ya, kalau diajarkan berarti belajar. Ya, oh gini, oh kalau burung tuh oh begini bahasanya. Oh, jadi ngobrol. Kalau orang sekarang nggak belajar, pawang itu bisa Ustadz, dia dengan singa, bukan belajar bahasanya, cuman ya belajar perilakunya aja. Sehingga bukan belajar bahasanya, makanya walaupun dia pawang singa, kan nggak pernah ada akhir bulan pawang singa lagi belum gajian ngobrol sama singa berdua, nggak ada. Apa kabar? Baik. Kamu baik, saya nggak baik, nggak ada. Ya. Kenapa? Karena memang bukan belajar bahasanya, tapi belajar perilakunya. Nabi Sulaiman diajarkan bagaimana cara berbicara atau berbahasa burung. Wa utina min kulli syai' dan diberikan kepada kami segala sesuatu. Nanti kita akan bicara apa itu yang segala sesuatu. Inna hadalah wal fadlul mubin. Ini adalah karunia yang nyata yang Allah berikan kepada kami. Ya. Nabi Sulaiman mengatakan begitu. Jadi muqaddimahnya begitu dulu. Bahwa muqaddimahnya Nabi Sulaiman mewarisi kenabian, kerajaan, tahta, harta, ilmu, ya, kekayaan dari Nabi Daud. Nabi SAW menyampaikan, la nurathu ma tarakna fahuwa sadaqah. Ya, kalau di antara Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, la nurath, kami ini tidak meninggalkan harta warisan. Ma tarakna fahuwa sadaqah, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Ya, jadi para nabi itu tidak mewarisi harta. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurath, kata Nabi. Kami ini para nabi tidak mewarisi harta. Berarti kalau diambil dari hadis ini, di antara yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman berarti bukan harta. Hartanya Nabi Daud tidak diwarisi ke Nabi Sulaiman sebab para nabi tidak mewarisi harta. Jadi kalau ada nabi meninggal hartanya langsung menjadi sedekah. Ya. Nah kalau Nabi Daud tidak mewarisi hartanya, Nabi Daud sudah kaya, tiba-tiba Nabi Sulaiman jauh lebih kaya. Ya berarti memang Nabi Sulaiman ini diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluasan ilmu dan bagaimana besarnya kerajaan Nabi Sulaiman. Yang pertama, tadi yang disebutkan, ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr. Wahai manusia, tentu ini Nabi Sulaiman bicara kepada para rakyatnya, aku atau kami diajarkan bahasa burung. Kami di sini tidak rame-rame. Kami di sini ya hanya Nabi Sulaiman saja. Wa utina min kulli syai', kami diberikan segala sesuatu. Ya segala sesuatu itu kalau Nabi Sulaiman ini sebagai seorang raja, ya segala sesuatu yang dibutuhkan dari kerajaan. Apa yang dibutuhkan dari kerajaan itu? Tentara, alat perang, pasukan. Ya, dan pasukan Nabi Sulaiman itu bukan hanya dari golongan manusia, tapi ada jin, ya, angin, hewan. Jadi lagi inspeksi ya bahasanya kalau lagi upacara itu, lagi apel itu. So, kalau kita sekarang
Kalau umpama ada pimpinan, apel siaga dengan seluruh pasukannya, paling hanya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Ya, kalau Nabi Sulaiman, angkatan jin, angkatan manusia, angkatan hewan, angkatan angin, itu. Ya, nggak kebayang tuh bagaimana suasana kala itu. Ya. Dan dalam surah An-Naml ayat 17-19, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan ditundukkan atau dikumpulkan kepada Nabi Sulaiman itu tentaranya itu dari golongan jin. Jinnya juga bukan kelas-kelas jin yang biasa, ifrit. Nanti kita akan cerita bagaimana kelas tentara jinnya Nabi Sulaiman. Itu kelas atas semua. Ya. Wal insi dan manusia, manusianya juga kelas atas. Nanti kita akan cerita, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari pasukan-pasukannya Nabi Sulaiman. Wat tair, tairnya juga bukan sembarangan, hud-hud. Kelasnya. Jadi nggak ada, kalau bahasa kita burung yang kecil-kecil itu burung apa? Burung perit itu. Nggak ada ikut pasukan Nabi Sulaiman. Kelasnya hud-hud. Nanti kita akan lihat bagaimana hud-hud. Jin kelasnya ifrit. Ya, terus itu kelasnya hud-hud. Manusia aja nanti bagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelasnya bagaimana. Fahum yuzaun, mereka itu bisa tertib, rapi kalau lagi ditata. Jadi ngebayangin nih, sambil ngebayangin nih bagaimana Nabi Sulaiman itu memiliki tentaranya. Hatta idza atau ala wadin namal. Pernah suatu saat ketika Nabi Sulaiman itu ingin kalau sekarang itu lagi acara parade itu apa namanya ya? Karnaval atau apa ya? Atau parade atau membawa banyak pasukan semuanya berjalan gitu kan. Kalau ini kan biasanya 17 Agustus kan ada yang apa gitu kan, pesawat, ada unjuk kekuatan. Nabi Sulaiman pernah begitu. Ya, jangan tanya, emang buat di-upload Ustaz? Enggak buat di-upload. Ya, tapi mungkin buat latihan aja, buat apa segala macam gitu ya. Jalan tuh bersama seluruh pasukannya dari golongan yang tadi disebutkan. Begitu jalan sampai di sebuah lembah yang disebut Wadin Naml. Wadin Naml ya lembah semut. Kalau Bapak Ibu ke Palestina nanti bareng dengan saya, kita datang nih ke tempat itu. Walaupun datang ke tempat itu, Wadin Naml, jangan tanya semutnya mana, Ustaz semutnya udah. Ya, cuman itu bahagian nama ya yang diyakini tempat itulah yang terjadinya apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Wadin Naml, lembah semut. Wadin Naml qalat namlatun. Ketika mau lewat pasukan yang begitu besar itu, pimpinan ratu semutnya ngomong, "Ya ayuhan naml, udkhulu masakinakum." Rakyatku, masuk ke lubang kalian lagi. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Jangan sampai nih bentar lagi kita udah dengar suara gemuruhnya pasukan Sulaiman mau lewat, jangan sampai kita diinjek-injek sama dia. Wahum la yash'urun, dan mereka nggak ngerasa ya, sebab memang nggak ngerasa kan, kadang-kadang kita juga begitu. Ya, kadang-kadang kita perilaku kita kepada semut kan bangsa nggak ngerasa begitu. Lewat ya diinjak-injak aja. Bahkan kalau lagi mau minum teh nih, di sebelahnya ada semut, digini-giniin aja. Ya, padahal semutnya teriak-teriak ini kayak tadi kan. Ya. Makanya ada ulama itu ketika ada semut ataupun yang lebih besar dari semut, ya, itu kalau lagi mau melakukan sesuatu, itu ingatnya ayat ini. Semut dan apapun hewan yang ada, itu bukan berarti dia tidak bisa berbicara. Bisa berbicara dengan bahasanya sendiri. Ya. Dalilnya mana? Ini nih dalilnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begitu. Perkara kalau saat ini kita mengatakan bahwa hewan itu hanya sekedar insting, itu ilmu yang sampai di kita. Otak kita begitu. Tetapi Al-Qur'an mengatakan bahwa qalat namlatun, semut ngomong. Kan begitu. Ya, berarti ada bahasanya. Bukan hanya sekedar insting, ya. Artinya kalau misal ada apa di sini gitu ya. Ya kita juga jangan langsung gitu kan, dia juga bisa ngomong. Mungkin kalau dia bisa ngomong, Pak minta dikit doang, gitu ya. Ya. Nggak juga ngurangin lah itu berapa yang diambil gitu kan. Nah, ya itulah dia. Tapi yang jelas semut bilang begitu. Fatabassama dahikan min qauliha. Nabi Sulaiman dengar. Jangan tanya ya, apa dan bagaimana ceritanya. Semut kan kalau kita deket-deketin begini juga kita nggak dengar suara. Antara dua ahli tafsir menyampaikan. Satu, Nabi Sulaiman telinganya diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa
mendengar di frekuensi tertentu. Karena memang suara semut, suara apa itu kan frekuensinya. Bukan kita nggak bisa dengar karena mereka nggak bersuara, nggak. Beda frekuensi kita. Ya, frekuensi suaranya nggak di sini. Kayak radio dah gampangnya. Kalau nggak frekuensinya pas, emang kedengaran suara siarannya? Enggak. Tapi kalau frekuensinya pas, kedengaran suaranya. Maka tafsiran yang pertama adalah frekuensi suaranya. Yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sehingga bisa dengar suara itu. Contoh misalkan, di tempat kita ngaji saat ini, yang hadir bukan cuma manusia, Pak. Jin pun hadir. Ya. Jadi kalau umpama yang hadir di sini ini ada berapa kurang lebih sekitar? Misalkan 100 gitu ya. Berarti jumlahnya kurang lebih yang ikut pengajian pada subuh kali ini kurang lebih 3.100. 100 dari golongan manusia, 3.000 dari golongan jin. Nah, gitu. Ini mereka ketawa nih diomongin begini. Ya tentunya jin yang muslim, karena jin muslim juga mendatangi tempat-tempat di mana ada kajian yang disampaikan oleh manusia untuk disampaikan pada bangsanya dia lagi. Mereka ngomong, cuman kita nggak dengar. Bukan mereka nggak ada suara, cuman frekuensinya nggak nyampe di kita. Nah, frekuensi kita sampai di mereka. Jadi yang pertama, tafsirannya Nabi Sulaiman ini frekuensinya sudah dibenamkan lah gitu. Sehingga Nabi Sulaiman mendengar suara itu dengan baik. Makanya fatabas sama dohika. Senyum Nabi Sulaiman. Dengar apa yang beliau dengar itu ketawa, senyum. Min qauliha, dari omongan semut itu. Yang kedua, ada tafsiran juga. Frekuensinya tidak. Sebab kalau frekuensinya itu selalu disamakan, nanti Nabi Sulaiman dengar semuanya. Ya, jadi tafsiran berikutnya adalah apa? Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman karena jaraknya masih jauh. Tapi intinya Nabi Sulaiman tahu, fatabas sama dhahikan, sehingga Nabi Sulaiman itu tertawa min qauliha, dari perkataan semut tadi, ratu semut tadi. Wa qala, ketika paham dan mendengar apa yang disampaikan oleh semut itu, bukan Nabi Sulaiman ini sombong, bukan. Begitu dengar, wah nggak ada orang yang lebih pintar dari saya, sampai suara semut aja saya dengar. Nggak ada begitu. Makanya hati-hati, orang kadang-kadang kalau diberikan kelebihan, ya, ini arahnya itu antara dua, surga apa neraka. Ya, hati-hati, surga apa neraka. Yang kadang-kadang bisikan pertama buat mereka-mereka yang diberikan kelebihan, justru arahnya neraka. Entah dia sombong, ya, entah dia kufur lah, entah dia apa. Orang sekampung nggak ada yang punya mobil itu, dia punya sendiri mobil paling mahal. Kira-kira yang hadir di hatinya bagaimana kalau lagi jalan? Apakah dia nunduk ke bawah? Atau dia langsung? Itu. Ya. Kadang-kadang kelebihan itu membuat seseorang itu larinya tarikannya neraka. Bukan tarikannya surga. Kecuali kalau kelebihannya itu kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, kelebihan gula darah, itu mungkinlah tarikannya surga itu. Itu kelebihan itu mungkin tarikannya surga, karena begitu senut, astagfirullah, begitu kan. Tapi kalau kelebihannya ini urusannya dunia, lebih pinter, atau lebih kaya, lebih tinggi jabatan. Contoh orang yang tinggi jabatannya, tiba-tiba ketemu orang langsung dibilang, itu kotor tuh, tolong sapuin, kira-kira gimana? Apa yang ada di hatinya? Enak aja, bos disuruh nyapu. Kan begitu kan? Padahal nggak ada salahnya juga. Kalau dia nyapu, emang salahnya apa misalkan? Atau ada kulit pisang di situ, terus tiba-tiba ada orang bilang, Pak, tolong ambil tuh Pak, kulit pisangnya Pak. Kalau dia pimpinan tertinggi gitu, nggak tahu saya Pak, itu tuh kalimat itu. Itu kalimat ngeri. Ya. Dan kalimat itu tidak keluar kecuali yang mereka punya kelebihan dunia aja. Nggak tahu saya Pak. Kalau disuruh ngantor, nggak tahu saya Pak. Kenapa? Karena orang merasa kalau udah punya kelebihan dunia, mintanya fasilitas lebih. Ya, privilege, harus VIP. Aduh gitu bahasanya, very important person. Itu kan udah seolah udah. Ya udah kalau pakai mobil ngiung gitu, emang lampu merah berhenti? Belum tentu. Ya, terus apa? Itulah tadi. Sehingga timbul hal-hal yang tidak baik. Nah, Nabi Sulaiman diberikan kelebihan begitu, langsung yang dikatakan apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya.
Ya Allah, anugerahkan kepada hamba ini untuk bisa senantiasa bersyukur. Tuh, begitu. Bukan kok, sayang. Tapi langsung begitu ada kerasa, ada kelebihan yang diberikan dan tidak diberikan kepada yang lain. Yang ada itu harusnya begitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataki. Berikan kemampuan pada hamba untuk bersyukur. Bersyukur. Wah, ya. Yang lain enggak, saya bisa, alhamdulillah. Gitu. Yang lain susah, saya mah mudah, alhamdulillah. Harusnya begitu. Ya. Kenapa? Ya tadi, supaya tarikan kelebihan yang Allah berikan itu bukan membuat kita ke neraka, tapi membuat kita ke surga. Makanya Nabi Sulaiman langsung itu. Dan bukan hanya sekedar ini, nanti kita akan lihat. Ini belum apa-apanya ini dibanding dengan yang lain nanti. Nanti akan diceritakan. Bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dan bagaimana sikap Nabi Sulaiman. Ini baru mukaddimahnya saja. Jadi pernah ketemu semut ngomong, dan yang dengar di situ mungkin hanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman langsung mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah kepada hamba ini kekuatan untuk bersyukur padamu atas segala nikmat yang sudah kau berikan padaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan, dan berikan kemudahan padaku untuk melakukan amal soleh tardah yang engkau ridai. Wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkan aku ke dalam rahmatmu dengan rahmatmu fi ibadika solihan, dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Banyak orang yang mengatakan ini doa harus banyak dibaca kalau orang sudah di atas 40 tahun. Ini rata-rata udah di atas di atas 60 tahun. Orang hari Jumat nggak bergerak berarti kan pensiunan semua. Ya kalau hari Jumat ini kan harusnya udah pada berangkat menuju ke kantor gitu kan. Tapi kalau nggak bergerak berarti kan rata-rata pensiun. Ya, doa ini diperbanyak. Ada yang mengatakan doa ini dibaca kalau orang sudah usia 40, ya. Macam-macam lah, kenapa alasannya. Ada yang mengatakan memang usia 40 orang-orang itu rata-rata sudah mulai banyak anugerah yang sudah Allah berikan pada dia. Maka supaya anugerah itu tidak membuat dia itu tergelincir, bacanya ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ada yang mengatakan ini diucapkan oleh Nabi Sulaiman juga memang di saat usia beliau 40 tahun. Dan setelah itu beliau justru mendapatkan banyak kebaikan yang jauh luar biasa lagi, ya, dibanding dengan sebelumnya. Makanya beliau ya diabadikan doa beliau ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Hafal? Dihafalin. Supaya apa? Masuk dalam lafaz doa. Masuklah dalam lafaz doa. Karena doa itu, Bapak Ibu, doa itu ada yang dia itu dikhususkan untuk usia tertentu. Ada doa itu. Ya. Ada doa itu yang umum, siapa aja boleh baca. Ya. Kayak vitamin gitu. Ada vitamin itu yang umum, kecil, besar boleh, anak-anak, dewasa boleh. Tapi ada yang khusus. Bahkan ada yang saking khususnya itu doa yang dibaca buat mereka-mereka yang usianya tinggal sisa 3 tahun. Ya, yang usianya tinggal sisa 3 tahun, karena ada doa Nabi SAW itu yang dibaca di saat usia beliau 60 tahun. Mulai 60 tahun dibaca. Kan 3 tahun lagi beliau meninggal kan? Berarti itu dibaca yang usianya tinggal sisa 3 tahun. Tuh. Ini kayaknya ada beberapa yang tinggal sisa 3 tahun. Jadi tolong doa itu diperbanyak. Nah, ada begitu. Ada yang dibacanya di atas 40 tahun, ya, yang di bawah 40 tahun jangan dulu. Ada yang dibacanya setelah dia berkeluarga, yang belum berkeluarga ya jangan dibaca dulu. Kan ada doanya masing-masing. Ya. Belum punya istri dia doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah. Belum punya istri, Pak. Doanya istri anaknya. Doa dulu untuk sendiri. Ya, kenapa? Karena memang belum punya. Ya.
Kalau istri satu jangan doa yang untuk istri banyak. Ya. Sebab istrinya cuman satu. Jangan Rabbana hablana min azwajina. Azwajina itu istri-istri kami. Malaikat tanya, istri bapak berapa? Kan begitu. Kalau istri satu jangan azwajina. Ya. Contoh. Tapi intinya doa ini bagus untuk dipraktekkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap segala kenikmatan itu, tidak sombong, tidak ego. Ya. Lalu dengan itu kita juga diberikan kekuatan untuk terus beramal soleh dan akhirnya dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Lalu hatta idza atau ala wadinam. Udah ini udah. Terus berikutnya kisah yang kedua, kisah antara burung hudhud dan Ratu Saba. Nah, ini momen lain. Tadi momen Nabi Sulaiman mewarisi apa yang ada dari Nabi Daud. Lalu momen Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama dengan seluruh pasukannya ketemu semut. Lalu ini kisah lain lagi, kisah Nabi Sulaiman dengan hudhud. Hudhud, nama jenis burung, Bapak Ibu. Sekarang kalau ditanya, ada burung hudhud, burung apa? Burung hudhud. Wallahu a'lam. Ya, apa jenis burung itu untuk saat ini? Apakah masih ada ataukah tidak ada? Yang jelas burung ini bukan burung yang punya daya terbang pendek. Dia punya daya terbang jauh. Karena dia ini mainnya aja, tinggalnya di Palestina, mainnya ke Yaman, Pak. Ya, kan pasti bukan burung yang cuma loncat dikit. Enggak. Jarak tempuh panjang dan jarak kecepatan tinggi. Ya. Sebab Nabi Sulaiman itu nanyanya pagi, kemana ini hudhud nggak ada, belum siang udah nyampe. Pesawat aja mungkin ya dari Palestina kalau ke Yaman mungkin pesawat tuh 3 jam. Itu kecepatannya 900 km per jam. 3 jam kalau berangkat subuh sampai di sono. Ya, jam 5 sampai di sono berarti jam berapa tuh? Jam 5 sampai di sana jam 8. Muter-muter, kalau jam 9 berangkat berarti itu aja. Makanya hudhud bukan hilangnya berhari-hari. Cuman sekelebat aja. Mana dia? Tiba-tiba udah balik. Berarti kalau mau dideskripsikan, hudhud ini adalah burung yang punya jarak tempuh panjang dan punya kecepatan tinggi. Ya udah nggak usah ditanya yang mana. Ya. Kalau burung tongtong, burung tongtong tuh burung apa? Burung yang di sawah ya? Nah, ya yang di sawah ya nggak tahu apa. Tuh. Ya, makanya kalau mau dilihat ya itu tadi deskripsikan itu aja. Kira-kira burung hudhud seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah ini dalam surah Naml 20:37 ya, ayat 20 sampai 37. Kisahnya begini, wa tafaqqadat tayra faqala ma li la aral hudhud. Ketika lagi apel siaga gitu. Pas masuk bagian burung, jin udah, manusia udah, angin udah, hewan-hewan lain, burung sana masuk. Begitu masuk, tafaqqadat tayr dilihat, hudhud absen. Mana hudhud? Kata Nabi Sulaiman. Maliyala aral hudhud. Kenapa saya nggak ngeliat hudhud? Mana hudhud? Amkana minal ghaibin? Apa dia lagi gaib ini? Absen. Terus tiba-tiba Bapak Ibu, ayat ini kan cuman lagi apel, terus nggak ngeliat hudhud kan? Tapi Nabi Sulaiman nampaknya marah besar. Kenapa? Nabi Sulaiman mengatakan la u'adzibannahu adzaban syadidah. Pasti akan saya azab dengan azab yang, atau saya siksa dengan siksaan yang sangat pedih. Wah, itu kan berarti kan cuman gaib sampai segitunya. Aula azbahannahu, atau saya sembelih dia. Nabi Sulaiman bukan orang yang emosional, bukan. Ya. Nabi Sulaiman juga bukan orang yang mudah marah, bukan. Nabi Sulaiman orang yang sangat bijak.
Bahkan bapaknya Nabi Daud alaihi salam itu ketika memberikan putusan hukum, ya, dan di situ ada Nabi Sulaiman, karena tahu anaknya betapa bijaksananya, maka putusan hukum itu walaupun nanti diputuskan, tapi biasanya Nabi Nabi Daud akan bertanya pada Nabi Sulaiman. Nah, menurutmu bagaimana? Karena nanti akan ada satu kisah yang juga diceritakan, Nabi Sulaiman pernah diajak, di saat usianya sudah siap untuk menggantikan ayahnya, Nabi Sulaiman biasa diajak. Biasa diajak. Untuk apa? Biasa diajak untuk menjadi hakim. Yuk, kamu gimana? Kalau begini, kamu gimana? Kalau begini. Ada satu momen Nabi Daud sudah memutuskan, tiba-tiba dahia Nabi Sulaiman yang bilang, padahal masih newcomer. Ya, baru pertama ikut persidangan. Nabi Sulaiman langsung bilang, ayah, kalau menurutku bukan begitu. Ah, menurutmu bagaimana? Begini. Ah, ini lebih bijak. Nah, mulai dari situlah nanti Nabi Sulaiman naik daun. Nah ini dalam kesempatan ini, padahal kan kita tahu tadi dari sifatnya yang bijaksana. Tiba-tiba langsung, la'u'adzibannahu azaban syadida. Aku siksa. Ya. La'adzbahannahu. Saya sembelih. Au la ya'tiyanni bisultani mubin. Atau dia datang padaku dengan satu alasan yang jelas. Nah, gimana? Dia datang padaku dengan satu alasan yang jelas. Coba Bapak dan Ibu. Ini kan ayat kan nggak mungkin cuman begitu saja. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tadi Nabi Sulaiman terkenal bijak, Nabi Sulaiman tuh terkenal sabar, Nabi Sulaiman terkenal baik. Terus dalam satu kesempatan, tiba-tiba ketika lagi mereksa, sampai di pasukan yang jenis burung, begitu sampai di situ, Hudhud nggak ada. Begitu Hudhud nggak ada, marah besar langsung. Mana Hudhud? Kenapa nggak ada? Apa dia gaib? Kalau gaib, antara 3, 1, saya siksa dengan siksaan yang pedih. 2, saya sembelih. 3, saya maafkan, tapi harus dengan alasan yang jelas. Nah, kenapa? Kok sampai seperti itu? Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Karena harus ada alasan. Begitu cara membaca Al-Quran begitu. Ya, bukan berarti langsung ya kalau kita bacanya baca tartil ya memang nggak perlu diperdalam begitu, yang langsung dibaca aja wa tafaqada tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Begitu aja kan? Tapi kalau begitu baca nggak bisa. Berhenti dulu di situlah. Kok marah? Nah, begitu. Sama dengan kita punya teman yang terkenal dengan orang yang baik, sabar. Tiba-tiba, kan pasti di sini ada apa? Ada pertanyaan. Kenapa? Begitu. Kenapa? Antara yang marah sedang naik darah, atau yang marah lagi ada masalah pribadi, atau yang marah memang orang yang lagi dimarahi itu keterlaluan sebab bikin orang sabar marah. Atau ada isyarat lain. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Kenapa ini Nabi Sulaiman tiba-tiba marah? Dan redaksinya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kalau udah diabadikan dalam Al-Quran kan pastinya nggak mungkin tanpa hikmah kan? Mustahil. Pasti akan ada hikmahnya. Tapi karena ini agak sedikit panjang, ya kalau umpama saya lanjutkan bisa sampai waktu duhur, ya. Nah, jadi saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah nanti langsung di pertemuan yang akan datang kita akan maraton agak panjang, nggak apa-apa, tentang kisah Nabi Sulaiman, ya. Dan kita hanya fokus pada ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Yang penting hikmahnya itu kita bisa dapat. Hikmahnya kita bisa dapat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Ya, ini tidak bisa diperpanjang masalahnya karena hari Jumat. Nah, itu aja, takut nanti kalau ada yang aktivitas ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.